Kita mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Reva dan Davina Podcast. Podcast. Oke, di sini saya Gadina Auliana Nevalina, NIM 016 dan partner saya. Davina Zaimatunisa 6027 yang akan memandu sebagai host podcast kali ini. Dan saya sebagai narasumber kali ini. Nah, topik kali ini tuh tentang apa nih, Kak? Topik kali ini adalah tentang model pembelajaran terpadu terbagi atau share. Share. Nah, mungkin biasanya di sini kan teman-teman belum tahu nih Kak, apa itu model pembelajaran Ya, share betul. tersebut. Mungkin bisa dijelaskan biar teman-teman ini tahu. Nah, apa sih pengertian model share itu? Model share ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan sumber belajar yang sama, namun dibahas dari disiplin ilmu yang berbeda. Nah, model ini tuh bila diterapkan dalam proses pembelajaran disiplin ilmu seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang sama-sama menggunakan pengumpulan data, chart, dan grafik seakan-akan data dapat digunakan bersama dalam pengajaran. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah tahu nih ya, sudah Iya, karena sudah betul. dijelaskan. Biasanya dalam model pembelajaran itu kan mempunyai hal yang unik ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga biar teman-teman bisa tahu. Nah, hal unik itu biasanya kita sebut dengan karakteristik ya, Kak ya. Nah, karakteristik di sini itu ada 3 dalam model pembelajaran terpadu atau share ini. Yang pertama yaitu ada menggabungkan 2 mata pelajaran. Contohnya kayak model pelajaran IPA dengan matematika gitu, Kak. Nah, di sini tuh model atau pemanduan pelajaran terpadu tipe share hanya dibatasi pada 2 mata pelajaran saja. Jadi hanya 2 ya, tidak boleh 3 atau lebih. Nah, yang kedua yaitu memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, pada pembelajaran terpadu tipe share, 2 mata pelajaran yang dipilih untuk dipadukan harus memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang terakhir nih, karakteristiknya yaitu menggunakan konten yang berbeda. Pengajaran pada pelajaran terpadu tipe share menggunakan konten yang berbeda dan dilaksanakan secara terbagi agar tidak terjadi overlapping, Kak. Seperti itu. Oke, mungkin terima kasih sudah dijelaskan. Dan untuk yang Iya. selanjutnya, biasanya untuk langkah-langkah melakukan pembelajaran tipe ini, itu bagaimana ya? Saya ini juga kebetulan belum tahu. Mungkin Oh, Kak oke. Reva bisa membagi informasi untuk saya dan teman-teman. Oke. Nah, langkah-langkah di sini itu dalam model pembelajaran share. Yang pertama yaitu menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu yang kedua ada menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga yaitu ada memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir nih, yang paling penting yaitu memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut, Kak. Oke, terima kasih. Nah, biasanya dalam model pembelajaran itu langkah-langkahnya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pastinya semua itu tidak berjalan, pastinya semua itu tidak sempurna. Pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin Iya, bisa betul. dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe shared ini. Nah, eh, memang yang dikatakan Kak Davian betul, ada kelebihan dan kekurangan. Setiap model pasti ada seperti itu ya, Kak ya. Nah, di sini kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu nih. Kelebihannya yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu nih Kak. Yang kedua ada konsep yang dikaji itu lebih mendalam. Yang ketiga ada hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan. Sehingga pemahaman tentang materi itu lebih mendalam. Jadi kalau misalkan lebih kan kadang kayak siswa sendiri tuh bingung ya Kak ya. Jadi Iya, mending 2 saja itu sudah cukup. Yang keempat, hanya dengan pasangan bidang kajian
memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih tersebut. Lalu yang terakhir ada dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Misalnya nih, jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang miring. Lalu, bukan hanya kelebihan saja Kak yang dibahas, ada kekurangannya di sini. Nah, kita hanya menyebutkan 4 kekurangan saja karena sebetulnya itu banyak kekurangan ya Kak ya. Ya mungkin nggak ada yang lebih ya, pastinya ada kekurangan. Kita Yang juga punya kekurangan ke ya, sama. yang pertama, nah kekurangan yang dibahas di sini nih, ada yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini tuh cukup lama ya. Lalu yang kedua ada dalam penyusunan proses pembelajaran tipe share ini memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Nah, yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Bukan hanya itu saja, yang terakhir nih, ada untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Oke, berarti itu tadi materi Materi, tentang ya. poin-poin pembelajaran terpadu tipe share ya. Iya, betul-betul. Nah, dari materi tersebut nih, pastinya kita tuh kayak gimana nih penerapannya di SD gitu kan, Kak. Terus apa saja kendalanya, apa saja solusinya, dan apa saja alternatif ya Kak ya yang akan dibahas di sini. Nah, di sini kita ganti posisinya. Saya sebagai host dan Kak Davina sebagai narasumber dalam penyampaian materi kali ini. Nah, materi kali ini adalah gimana sih Kak penerapan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu model share ini di SD? Mungkin bisa dijelaskan dan teman-teman mungkin nggak tahu ya gimana penerapannya tersebut. Oke, terima kasih atas memberi waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pelaksanaan pembelajaran tipe share ini di sekolah dasar. Nah, pembelajaran yang dilakukan dengan model share ini sangat berpengaruh pada meningkatkan hasil belajar siswa dan pada sikap siswa. Sikap siswa yang berkembang di sini adalah sikap keingintahuan. Jadi sikap tersebut itu sangat mendukung pada kegiatan pembelajaran karena dengan model pembelajaran ini siswa itu akan sangat antusias dalam belajar. Ya, Jadi betul. siswa itu mempunyai semangat dalam belajar. Mereka merasa antusias. Maka dapat disimpulkan bahwa model share ini cocok diterapkan pada pembelajaran karena hasil yang positif dan signifikan setelah diterapkan model pembelajaran ini. Nah, bukan hanya itu saja ya Kak yang dibahas, gimana nih penerapannya. Nah, sekarang itu yang dibahas adalah pasti kalau di SD itu ada kendala ya Kak ya. Iya, nggak Nggak mungkin mungkin kayak berjalan dengan lancar. Nah, pasti betul-betul. Nah, kendalanya nih mungkin bisa disebutkan satu saja ya Kak. Di sini tuh apa? Bisa dijelaskan Kak gimana kendalanya dalam menjelaskan model terpadu ini share di SD? Nah, dalam penerapan itu pastinya ada kendala dong ya. Seperti kendalanya di sini adalah guru dalam mengembangkan perangkat yang ada pada pembelajaran dengan model ini itu kurang cakap dalam menggabungkan materi pembelajaran yang saling tumpah tindih dapat saling melengkapi satu sama lain. Jadi misalnya tadi kan IPA dan matematika digabung jadi satu. Nah, guru itu masih belum cakap untuk menggabungkan dua materi ini. Oh, belum mampu gitu ya Kak ya Ya, mungkin. ya maksudnya belum mampu. Mampu ya. Hal tersebut dapat berpengaruh pada aspek hasil belajar yang didapatkan peserta didik menjadi rendah atau tidak signifikan. Itu termasuk kendala penerapan model share ini dalam Sekolah dasar. ya. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman kendalanya. Ada guru mungkin kurang bisa apa eh, membagi itu ya Kak ya, menerapkannya di SD. Tuh, bukan menerapkannya. Belum Guru mempunyai cukup iya pengetahuan cukup tentang pengetahuan. menggabungkan dua mata pelajaran. Ya, kadang kayak guru ini belajar sendiri gitu ya Kak ya, belum ada gimana nih apa contoh-contohnya atau mungkin belum ada seminar gitu ya Kak ya. Iya, belum Belum ada. mempunyai cukup pengetahuan untuk bagaimana cara menggabungkan dua mata pelajaran itu yang saling tumpang tindih. Iya, betul. Nah, setiap kendala itu di sini pasti ada solusi ya, Kak ya. Pasti setiap Pastinya. masalah itu pasti ada solusi. Nah, di sini tuh apa sih Kak solusinya dari masalah tadi itu?
Masalah masalah kendala tadi pastinya bisa diselesaikan, yaitu dengan cara diberikannya pelatihan kepada guru untuk menerapkan model ini dalam jenjang sekolah dasar. Jadi seperti diberi pelatihan bagaimana melakukan hal tersebut, model ini, atau dikasih webinar gitu Webinar. ya, Kak. Iya, betul, dikasih webinar gitu. Lalu model share ini yang menggunakan media pop-up book dianjurkan digunakan pada pembelajaran agar hasil peserta didik mengalami signifikan. Oleh karena itu, model ini tuh layak diterapkan dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Nah, dari solusi tersebut pasti ada alternatif solusi atau mungkin Bukan seperti alternatif aja oh ya, maaf, pembelajaran. seperti alternatif aja. Gimana nih alternatif pembelajaran tematik terpadu model share di SD ini, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Em, pastinya ada alternatifnya karena menggunakan model shared ini sangat tepat dilaksanakan pada pembelajaran tematik terpadu. Model ini tuh meningkatkan tiga aspek Iya, betul. dalam pembelajaran dengan baik dan membuat suasana kelas menjadi sangat Gembira. gembira karena peserta didik menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran karena suasana pembelajaran itu yang menyenangkan yang terdiri dari mata pembelajaran yang saling melengkapi. Melengkapi. Nah, kadang kayak apa? Kenapa kok gembira? Karena mungkin mereka asik dapat dua mata pelajaran kayak matematika biasanya praktek sama IPA gitu ya Kak ya. Biasanya kayak praktek-praktek gitu. Jadi mereka tuh kayak oh dapat sekali praktek dapat dua mata pelajaran langsung. Dan Nah, itu lebih praktis praktis gitu. betul. Karena guru juga apa mungkin bisa menyampaikan dua mata pelajaran dalam satu waktu yang sama ya Kak ya. Benar-benar. Oke, dari materi yang awal sudah kita sampaikan dan ada penerapannya juga di sekolah dasar, kita di sini membuka nih pertanyaan Ya, dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin bisa apa? eh mengacungkan ini ayo Kak raise yang hand bertanya Kak. yang bertanya. Nah, udah ada Kak Najwa sama Kak Bella nih yang bertanya. Ya, mungkin dari Kak Najwa dulu, Najwa Amalia, bisa diajukan pertanyaannya nih. Baik, terima kasih Kak Reva atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Amalia Vervisha, NIM 2201064434 dari PKSI 2022B. Nah, dari yang saya tangkap, dari apa yang dijelaskan oleh Kak Reva dan Kak Davina, itu kan sepertinya tipe shared ini membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan. Nah, apakah dengan waktu yang lama itu tipe shared ini tetap efektif untuk digunakan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus Mungkin- banget ya Kak. Iya, Iya. benar, Kak. Mungkin gimana nih? Kak Reva mau menjawab apa tidak? Langsung saja Kak. Langsung saja. Langsung Oke, saja. silakan Daripada dijawab. ditampung nanti lupa ya Kak Iya, pertanyaannya. benar. Nah, tadi pertanyaannya tuh waktu yang apa dibutuhkan ini cukup lama ya. Lalu ada apa ini tetap efektif meskipun waktunya cukup lama? Nah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan tersebut. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan bahan ajar tersebut itu memang dapat sehari penuh atau mungkin lebih dari sehari, tergantung dari luas sempitnya cakupan. Nah, dan juga cakupan materi terpadu ini juga luas atau banyak, tetapi juga dapat sempit atau sedikit. Sekali lagi, materi yang terpadu ini berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, keterampilan-keterampilan, atau keterampilan siswa tertentu yang harus ditumbuh kembangkan. Nah, itu alasannya kenapa lama banget, Kak, waktunya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini apakah efektif? Nah, tadi itu udah dijelasin ya, Kak, dalam solusi tersebut, kalau pembelajaran ini tuh layak diterapkan dalam pembelajaran tematik terpadu di SD.
Karena mungkin tadi alasannya itu menghemat waktu ya Kak Iya, ya. maksudnya Menghemat waktu dan praktis juga karena dua mata pelajaran tersebut digabung menjadi satu, guru juga biar lebih mudah menjelaskan ke siswa-siswinya. Seperti itu Kak Najwa. Apakah pertanyaan tadi menjawab atau ada mungkin pertanyaan lain dari Kak Najwa? Tidak Kak Reva, terima kasih. Cukup sekali Iya. jawabannya. Terima kasih ya Kak Najwa, pertanyaan bagus banget nih. Nah, selanjutnya nih ada Kak Bella. Silakan Kak Bella diajukan pertanyaannya. Terima kasih Kak Davina dan Kak Reva. Perkenalkan saya Bella Aulia Yahya, NIM 22010644031. Pertanyaan saya, menurut Kak Davina dan Kak Reva, mengapa dengan pembelajaran tematik terpadu SHARE ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sikap siswa, dan siswa akan lebih antusias dalam belajar? Terima kasih. Oke, nggak kalah jauh ternyata pertanyaan Kak Bella nih sama-sama apa bagusnya seperti Kak Najwa tadi ya Kak ya. Iya, Beneran benar. bagus pertanyaannya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Kak atau mungkin bisa langsung dijawab ya. Iya, bisa langsung saya jawab. Nah, untuk pertanyaan tadi, alasan mengapa pembelajaran tematik terpadu SHARE ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sikap siswa, dan siswa akan lebih antusias dalam belajar. Karena di sini guru menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dari bermakna. Dengan proses belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih bisa menerima materi yang didapatkannya. Nah, proses pembelajaran yang bermakna juga memungkinkan siswa dapat mengingat hasil pembelajaran lebih lama dan tidak mudah. Proses pembelajaran yang bermakna juga memungkinkan siswa dapat mengingat hasil pembelajaran lebih lama dan tidak mudah lupa. Selain itu, dengan guru menerapkan pembelajaran terpadu ini, siswa akan diberikan pengalaman secara nyata dalam proses pembelajaran. Nah, itulah alasan mengapa model pembelajaran tematik terpadu ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keantusiasan siswa dalam belajar. Nah, itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari Kak Bella. Apakah Kak Bella sendiri mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tambahan lagi? Gimana Kak Bella? Sudah cukup Kak, terima kasih. Siap, Ya, bagus. makasih. Makasih ya Kak Bella dan Kak Najwa sudah bertanya Bertanya. dengan pertanyaan yang mungkin menurut kita sangat susah ya Kak, tapi ternyata alhamdulillah gampang banget buat dijawab. Enggak, kita bisa survive. Iya. Oke, lanjut. Lanjut Kak, yang penutupnya kita di sini ada apa nih? Penutupnya di sini kita ada pertama yaitu kesimpulan dari semua materi, penerapan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Kak Najwa dan Kak Bella. Bella tadi. Nah, mungkin bisa disampaikan Kak kesimpulan materi hari ini itu apa? Nah, bahwasanya dapat disimpulkan pembelajaran tematik terpadu yang menerapkan model SHARE ini menimbulkan dampak yang positif atau signifikan pada hasil perolehan belajar pada peserta didik yang mencapai kentuntasan dalam 3 aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Peserta didik juga akan lebih mudah memahami pembelajaran karena berbagai macam pembelajaran juga digabungkan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Mereka menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran, menguasai konsep dengan mendalam, serta peserta didik itu menjadi memiliki kemampuan dalam hal literasi atau menerapkan hal-hal yang ada pada materi pembelajaran yang didapatkan, serta mereka terapkan pada kehidupan nyata mereka. Nah, materi pada pembelajaran tematik terpadu yang menerapkan model SHARE ini lebih kontekstual daripada model lainnya yang terdapat pada model tematik terpadu. Nah, dari kesimpulan tadi itu intinya model SHARE ini mungkin lebih banyak digunakan ya di sekolah dasar karena mungkin menurut para guru itu lebih waktunya itu lebih mudah dan juga bisa dalam 2 mata pelajaran tersebut digabung jadi satu gitu Kak ya. Mungkin banyak banget yang guru-guru nerapinya di SD. Dan kendalanya tadi udah disebutin juga kalau cuma satu doang kendalanya ternyata mungkin gurunya belum bisa menyesuaikan waktu atau mungkin dengan pelajaran yang tempat ini tadi. Nah, dari kesimpulan tersebut mungkin itu penutup kita ya kali ini.
pada kesempatan kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah mungkin mendengarkan mendengarkan. dan join. Harapan kita adalah semoga yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat bagi bagi kita kita semua. semua. Nah, terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Sama-sama.